Halo sahabat YouTube, di depan saya ini adalah Center Superfire S5 dan saat ini saya sedang melakukan proses upgrade dari yang tadinya power bawaan hanya 3 watt. Ini akan saya upgrade menggunakan driver 5 ampere. Upgrade yang saya lakukan ini meliputi penggantian LED, terus tombolnya, driver, dan juga reflektor. Semuanya saya ganti. Terus ini LED-nya sudah terpasang ya. Ini saya pakai LED Cree XPLHI 4000 Kelvin yang cahayanya agak kuning. Menurut saya cahaya 4000 Kelvin itu sangat nyaman di mata. Dia nggak terlalu silau. Terus untuk yang sebelah kanan ini adalah LED asli bawaan dari Superfire S5. Nggak tahu ini mereknya apa, sekilas mirip XPE, produknya Cree. Terus untuk driver saya menggunakan driver Convoy 5 ampere 12 group. Driver ini sama dengan yang terpasang di C8 Plus. Dan yang sebelah kanan ini adalah driver bawaan dari Superfire S5. Warna merahnya sih mirip Convoy, warna tembaganya pun juga mirip, cuman ya itu dia powernya kecil, mungkin hanya 1 ampere. Dan untuk reflektor, karena aslinya dari S5 ini masih plastik ya, jadi reflektor juga saya upgrade menggunakan produknya Convoy S2 Plus, ini yang smooth. Terus untuk gasket ini juga akan saya ganti, karena gasket bawaan dari Superfire ini nanti nggak bisa terpasang di LED XPLHI karena memang lubangnya kecil. Nah ini perbedaan lubangnya ya, yang kiri besar yang kanan kecil. Jadi gasket beserta reflektor juga saya ganti. Terus untuk tombol ini juga akan saya ganti nanti. Sebenarnya tombolnya sudah bagus, cuman ya menurut saya kurang maksimal aja. Ini saya ganti menggunakan tombolnya Convoy, ini yang ada LED-nya ya. Jadi tombol ini bisa nyala. Ini saya pilih yang RGB. Jadi warna-warni, warnanya bisa berubah dengan sendirinya. Nah, ini ring pengunci drivernya. Nah, ini yang agak sedikit aneh ini. Kok ini ada gasketnya? Padahal Superfire S5 saya yang dulu itu ring pengunci driver dia tidak ada gasketnya seperti ini. Mungkin karena ini produk baru 2023, jadi ada peningkatan ya, mungkin loh ya. Tapi gasket yang di ring pengunci driver ini tidak akan saya pasang, karena kalau saya pasang di drivernya Convoy, saya khawatir akan mengganggu kinerja per drivernya, karena diameter dari gasketnya itu sangat ngepas dengan diameter pernya itu yang bagian bawah. Jadi untuk driver Convoy 5 ampere ini ring penguncinya nggak saya pakaikan gasket, tanpa gasket ya ini. Saya juga baru tahu kalau ring pengunci ada gasketnya ya, baru tahu ini. Saya berkali-kali bongkar senter, nggak pernah nemu ring pengunci driver ada gasketnya. Nah ini sudah terpasang ya, ring pengunci driver sudah terpasang, dan ini sekarang tinggal memasukkan di kepala senternya. Ini saya pasang dulu gasketnya. Untuk pemasangan reflektor Convoy S2 Plus ini juga sangat mudah ya, karena memang ukurannya sama dan sesuai. Bahkan menurut saya reflektor Convoy S2 Plus ini sangat ngepas di dalam kepala Superfire S5, karena mungkin diameter dalam dari kepala Superfire S5 ini
sedikit lebih kecil dari konvoi S2 Plus. Karena reflektor S2 Plus ini kalau terpasang di konvoi S2 Plus sendiri pun saat memasukkan itu terasa oblak. Sedangkan di Superfair S5 ini enggak oblak, dia waktu masuk ke dalam itu enggak oblak. Nah, ini udah masuk, ini tinggal dikencengin aja, beres. Nah, jadi seperti ini ya penampakan Cree XPLHI di dalam kepala senter Superfire S5. Ya, lumayan ada peningkatan penampilan lah. Ini sedikit terlihat keren. Terus ini penampakan drivernya kalau dari belakang. Ini akan saya coba dulu. Saya akan tes menggunakan multitester untuk mengetahui berapa power maksimalnya. Ini saya menggunakan baterai Fabcell 3500 mAh, dan ini baterainya sudah nggak full ya, karena ini sebelumnya sudah saya pakai di senter kepala. Dan driver ini sebelumnya sudah saya set di grup nomor 2. Jadi dia hanya ada 5 tingkatan cahaya, dari yang paling redup sampai yang paling terang. Jadi mode strobo, baking, SOS, dan baterai cek itu nggak ada, karena itu ada di grup nomor 1. Yang saya pakai ini grup yang nomor 2. Hasilnya adalah sesuai seperti yang terlihat seperti ini. Dia sudah berfungsi dengan baik. Oke, ini akan saya cek powernya dulu, apakah mampu 5 ampere atau bahkan lebih atau kurang. Karena dengan driver yang sama itu saya pasang di C8 Plus menggunakan LED SFT40, dia mampu keluar 6 ampere. Oke, saya mulai dulu. Perhatikan LCD dari multitesternya. Nah, ini di mode turbo ya. Ini masih naik terus. Empat, 6, 7, 8, 9, 70. Nah, ini nanti tetap dia akan naik terus sampai mentok, tapi belum tahu naiknya sampai seberapa. Ini udah agak anget ya senternya. Ini saya ulangi lagi. Karena ini bahannya semuanya aluminium, round pilnya juga aluminium, jadi panasnya cepat sekali. Nah, ini saya ulangi lagi. Ini udah mulai naik dan terus naik lagi, dan ini sudah terasa agak panas tangan saya ini. Oke, naik terus. Nah, ini dengan waktu yang cukup singkat ini sudah cukup membuat senter ini panas. Dan ini akan saya coba sekali lagi. Dia mampunya sampai berapa maksimal powernya. Perhatikan LCD multitesternya. 81, 82, 83, 84, 85, 86. Oke, maksimalnya yang saya lakukan ini powernya 4,86 ampere, dan ini saya pegang sudah sangat panas senternya ya, padahal baru sebentar ya. Ya maklumlah, kualitas bodi juga menentukan penyebaran panasnya. Oke, ini akan saya lanjutkan untuk upgrade tombol ya.
Nah, sebenarnya sih tombol dari Superfire ini sudah bagus. Pernah saya lihat itu klikernya itu mereknya LG. Di klikernya itu tertulis LG 250 volt atau berapa saya lupa, 1 ampere. Nah, ini sebenarnya sudah bagus, tapi ya tetap akan saya ganti dengan punyanya Convoy karena untuk mengimbangi power dari driver yang 5 ampere tadi. Jadi powernya biar bisa maksimal. Dan seperti biasa, kalau pakai tombol yang ada LED-nya itu karetnya agak transparan, terus ringnya itu bening, ring kacanya bening, bukan aluminium lagi ya. Dan untuk pemasangan tombol Convoy di S5 plus S5 ini tidak bisa PNP ya. Nah, ini akan saya coba dulu. Ring pengunci tombol saya pasang, ini nggak akan bisa ngunci walaupun saya puter sampai mentok, ring penguncinya saya puter sampai pol, ini tetap dia nggak akan bisa ngunci. Nah, lihat ya, ini masih oblak aglik ini, padahal sudah mentok. Nah, ini masih oblak aglik ini. Karena apa? Dratnya sudah habis sampai di situ aja, dratnya itu nggak sampai bawah. Jadi solusinya adalah saya akan menambahkan pengganjal berupa ring. Ini ada 2 ring, ini dengan ketebalan berbeda ya. Yang kiri itu 1,5 mili, yang kanan 1 mili. Nah, ini akan saya lepas, terus saya tambahin ring tadi. Karena kalau tidak diganjel dengan ring, saya sudah yakin itu nggak akan bisa bekerja maksimal atau bahkan nggak berfungsi karena tombolnya oblak aglik. Jadi ini akan saya tambahin ring, nanti akan saya lihat hasilnya itu bagaimana. Untuk ring sendiri itu saya beli di toko sepeda ya. Entah itu ring apa saya kurang tahu, yang pasti itu kemarin saya beli di toko sepeda ondel. Oke, ini saya masukkan dulu ringnya, dua-duanya saya masukkan. Nah, seperti ini. Itu diameter luarnya pas. Hanya aja diameter dalam itu memang saya besarkan. Nah, ini posisinya seperti ini. Ini menggunakan ring yang 1,5 mili ya. Ini pun masih ada celah, jadi itu kelihatan dratnya itu masih ada celah. Jadi saya yakin kalau hanya 1 ring dia akan tidak bisa ngunci. Nah, ini saya tambahin lagi ringnya. Ini 2 ring saya pasang semua. Oke, ini saya pasang ring penguncinya. Saya coba apakah dia akan bisa berfungsi normal. Ring pengunci itu saya beli di toko sepeda, harganya murah sekali. Kemarin saya 1000 itu dapat 3 biji. Yang tebel 1 milinya 2, yang 1,5 milinya 1. Nah, ini sudah terpasang dan ring pengunci sudah saya kencangkan sampai pol ya. Ini sekilas terlihat sudah kencang, sudah bakoh. Padahal ini saya masih merasakan ada sedikit oblak. Nah, ini terlihat ya, ini sebenarnya sudah kencang. Tapi saat tombol ditekan itu masih terasa oblak. Nah, saat ditekan seperti ini masih terasa oblak dia. Oke, ini akan saya buktikan apakah bisa berfungsi atau tidak. Nah, dan ternyata guys, ini tombolnya nggak nyala, berarti kan nggak berfungsi. Ini nggak mau nyala LED-nya. Oke, ini akan saya bongkar lagi. Akan saya bongkar lalu saya balik di ring kacanya tadi ya. Karena ini masih oblak.
masih bisa digeser kanan kiri. Jadi kan memang ini belum kencang maksimal. Jadi arus yang lewat situ dia tidak bisa tersambung dengan sempurna. Oke, ini saya akan lepas lagi. Nah, tadi saya memasangkan ring kaca ini posisinya seperti ini. Bagian cekungan menghadap ke bawah seperti ini. Nah, ini akan saya coba balik yang cekungan menghadap atas seperti ini. Otomatis kalau cekungan menghadap atas, tombolnya akan sedikit lebih nongol ya. Nongol ke bawah maksudnya. Nah, ini tombolnya saya masukkan lagi. Dan ini akan saya pakaikan ring yang 1,5 mili. Hanya satu ring aja. Jadi yang 1 mili nanti nggak akan saya pasang. Nah, ini yang 1 mili nggak saya pasang, cukup satu ring aja dulu. Dan ring ini bahannya besi ya guys, bahannya besi karena ini di toko sepeda. Tapi saya kurang tahu ini sebenarnya ring di sepeda itu bagian apa, saya kurang tahu. Kebetulan kemarin saya pas membeli spare part sepeda anak saya melihat ring itu, dan saya punya keyakinan bahwa itu bisa saya manfaatkan, makanya saya beli. Dan ternyata memang bisa dipakai di sini sebagai pengganjal. Tapi diameter lubang tengahnya itu awalnya hanya 8 mili, itu saya perbesar menjadi 12 mili ya. Nah, ini dengan ring yang 1,5 mili dan ring kaca tadi saya balik mangkok cekungannya menghadap ke atas, ini bisa bakoh, bisa kenceng. Nah, ini bisa pas, kenceng, dan bakoh. Jadi penampakannya seperti ini saat ring pengunci terpasang dengan baik. Oke, ini akan saya tes dulu. Dan hasilnya adalah ini bisa berfungsi. Nah, ini tombolnya sudah nyala ya. Sudah bisa nyala ini. Oke, lampu kamera saya matikan dulu biar bisa terlihat nyalanya tombol itu nanti seperti apa. Oke, bagus. Tapi ya itu karena ring kacanya tadi saya balik, jadi tombolnya itu tekanannya agak dalam. Saat menekan tombol on off itu agak kerasa dalam. Nah, ini warnanya bisa berubah dengan sendirinya. Ya, intinya dia sudah berfungsi dengan baik lah, sesuai apa yang saya harapkan. Ya, minusnya hanya itulah, saat menekan tombol itu terasa dalam karena ada celah antara klik dan karetnya tadi, karena yaitu ring kacanya tadi tak balik. Tapi nggak masalah sih, yang penting kinerjanya sesuai dan berfungsi dengan baik. Oke, demikian dulu video dari saya. Terima kasih sudah bersedia menonton dari awal sampai akhir, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa.